Lalu nasab Alawi pun ditetapkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa ashhada ala dzalika jami'u man hajja min ahli Hadramaut. Malah semua orang Hadramaut di Makkah Mukarramah, mereka pun ikut bersaksi tentang keabsahan nasab Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Nafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Nafa Official, sebagaimana telah kita ketahui bersama, polemik isu terkait batalnya nasab Sadaf Alawi memang hingga saat ini polemik yang sangat berkepanjangan ini masih hangat diperbincangkan oleh umat. Bagaimana kita melihat terkait isu polemik batalnya nasab Sadaf Alawi, pihak pembatal maupun pihak yang dibatalkan ini malah saling serang satu sama lainnya. Pihak pembatal memberikan narasi bahwasannya nasabnya Sadaf Alawi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula orang-orang ataupun pihak-pihak yang dibatalkan nasabnya, mereka pun membantah dengan berbagai data dan argumentasinya bahwasannya nasab Sadaf Alawi ini memang sahih tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semenjak isu polemik batalnya nasab Sadaf Alawi ini muncul, banyak sekali menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak. Begitu pula dari berbagai ulama-ulama, mereka semua ikut bersuara menanggapi terkait isu polemik batalnya nasab Sadaf Alawi karena dinilai kemunculannya Kiai Imaduddin selain daripada bertentangan dengan para ulama terdahulu yang mensesuaikan daripada nasabnya Sadaf Alawi ini, Kiai Imaduddin juga berupaya, munculnya Kiai Imaduddin juga berupaya untuk membenturkan antara para habaib dengan kiai, antara umat dengan para habaib. Karena munculnya Kiai Imaduddin ini dinilai akan memecah belah umat. Maka daripada itu, para ulama menghimbau terhadap masyarakat, terhadap umat, agar lebih mewaspadai daripada pergerakannya Kiai Imaduddin. Yang jelas-jelas mereka memunculkan narasi-narasi fitnahan, narasi-narasi provokasi, agar umat membenci para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semenjak kemunculan isu polemik batalnya nasab Sadaf Alawi pula, Kiai Imaduddin menantang-nantang semua orang yang berani berhadapan dengan dirinya untuk berdiskusi, berdebat terkait keabsahan nasabnya Sadaf Alawi. Tetapi yang sangat anehnya, ketika tantangan-tantangan yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin terhadap masyarakat ataupun siapapun yang berani berdebat dengan dirinya, Kiai Imaduddin ketika ajak untuk berdiskusi tidak pernah kunjung datang. Sempat 2 kali diadakan diskusi, baik itu dengan para habaib maupun dengan kiai-kiai yang ada di Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan yaitu di Kesultanan Banten maupun di Rabithah Alawiyah, Kiai Imaduddin tidak pernah kunjung hadir pada saat itu. Namun dengan gayanya yang menjadi pahlawan, Kiai Imaduddin mengatakan bahwasanya dia siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun dan kapanpun. Nah, memang seperti itulah wataknya Kiai Imaduddin, sukanya nantang-nantang debat, tetapi ketika dikabulkan Kiai Imaduddin malah kabur, seperti itulah. Nah, dalam isu polemik batalnya nasab Sadaf Alawi ini juga muncul tanggapan ataupun bantahan daripada salah satu kiai muda, yang mana dalam hal ini beliau mengungkap bahwasannya keabsahan nasabnya Sadaf Alawi ini memang sudah sahih tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini sekaligus memberikan bantahan terkait tesisnya Kiai Imaduddin, yang mana dalam hal ini, dalam tesisnya tersebut Kiai Imaduddin membatalkan nasabnya Sadaf Alawi. Maka daripada itu mari kita simak terlebih dahulu videonya bersama-sama. Di dalam kitab Khulasatul Athar karya Imam Al-Muhibbi. Imam Al-Muhibbi ini bukan dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini berarti kitab eksternal untuk kalangan Ba'alawi. Di juz pertama halaman 75, Imam Al-Muhibbi menyampaikan ibarat wa dzakara ba'duhum. Sebagian ulama telah menceritakan anna sadata Bani Alawi, sesungguhnya para tokoh pimpinan keturunan Ba'alawi
lamastaqarru bihadramaut, tatkala mereka menetap di Hadramaut Yaman, arada ba'du a'immati zalika zaman ayu akidu tilkan nasabah al-Muhammadiyah. Sebagian para imam di masa itu bermaksud menegaskan benar apa tidak Ba'alawi itu silsilahnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatolaba minhum tashiha nasabihim. Maka sebagian para imam di masa itu meminta dari kalangan Ba'alawi untuk mengkoreksi benar apa tidak silsilah mereka. Bihujjatin syar'iyatin, dengan dalil-dalil syar'i. Pasafaro, maka berangkatlah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Abul Hasan Ali bin Muhammad Jadid ilal Iraq, dia berangkat ke Irak. Wa usbita nasabuhum, dan di Irak itu ditetapkanlah kebenaran silsilah nasab Ba'alawi, benar tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhada ala dzalika nahu mi'ati adlin mimman yuridu al-hajja. 100 orang adil dari penduduk Irak yang hendak pergi berangkat haji. Mereka berani bersaksi kebenaran keabsahan nasab Ba'alawi. Summa usbita dzalika bi Makkah. Lalu nasab Ba'alawi pun ditetapkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa ashhada ala dzalika jami'u man hajja min ahli Hadramaut. Malah semua orang Hadramaut di Makkah Mukarramah, mereka pun ikut bersaksi tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Faqadima haula'i syuhud fi yaumin mashhud. Maka datanglah para saksi itu, yakni 100 orang adil dari orang Irak dan para penduduk Hadramaut yang berangkat haji. Wa syahadu bi thubuti nasabihim. Mereka bersaksi tentang isbatnya, tetapnya, benarnya, terbuktinya silsilah Ba'alawi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad Muhajir. Fa inna dzalika in aqasat sahabul auham. Maka seketika itu pula hilanglah, terangkatlah dugaan-dugaan salah, dugaan-dugaan negatif tentang Ba'alawi. Wa tabajjalat ghurratus syaraf. Terungkaplah kemuliaan yang begitu indah. Wa umiltu anhal lasam. Dan diangkatlah tabir-tabir yang menutupi keraguan. Sehingga mereka semua meyakini hingga sekarang bahwa Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat Nawawi Official, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi penjelasan daripada salah satu kiai muda yang mana dalam hal ini membantah daripada tesisnya Kiai Imad yang membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alawi. Bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Beliau membantah daripada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Beliau memberikan suatu kitab yang mana dalam kitab tersebut tercatat bahwasannya nasabnya Syahdah Ba'alawi ini memang benar-benar sahih tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini, andaikan Kiai Imaduddin berani untuk berhadap-hadapan langsung dengan orang daripada rival ataupun orang-orang dengan orang-orang daripada yang dibantah nasabnya, yang dibatalkan nasabnya, mungkin polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini tidak berkepanjangan sampai saat ini. Bagaimana kita melihat daripada adanya isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi, masyarakat ataupun umat malah semakin saling menyerang satu sama lainnya. Mereka yang benci terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasanya mencaci, memaki para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
mereka sampai berani menyebutkan bahwa para habaib ini sebagai orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Isu polemik batalnya nasab Syarah Ba'alawi ini munculnya Kiai Maduddin Al-Bantani dengan membatalkan atau membawa berita bahwasanya nasab Syarah Ba'alawi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jelas ini tidak ada manfaatnya sama sekali bagi umat Islam, karena munculnya isu polemik batalnya nasab malah membuat gaduh, membuat kisruh, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Jadi bagi kita semua yang masih mencintai dan mempercayai nasabnya Syarah Ba'alawi ini memang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang masih mempercayai dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana para ulama, para kiai yang hingga saat ini masih mempercayai dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ini benar-benar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.